Sudah? Sudah siap, Bu? Langsung dibuka saja ya. Ya. Baik, langsung saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta PKM maupun KBMI sekaligus tenan dari Lembaga Inkubator Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang sudah menyempatkan waktunya pada acara Meet hari ini, yaitu penginkubasian yang materinya akan disampaikan oleh Bu Puji. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acaranya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita langsung ke materi saja. Jadi Bu Puji. Oke, terima kasih Mbak Laili. Selamat siang semuanya. Sama-sama. Halo, apa kabar? Mbak Berta, ada Mas Haironi, ada Mas Insan, ada Mbak Ovi, ada Mas Alfian, ada Mbak Dias. Ada banyak nih, banyak yang belum ada Mas Anung, ada juga siapa ini? Ada Mas Rendra, ada Mas Syahrul Abadi dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Walaupun kita perjumpaan kita masih bersifat online, sebenarnya kita masih ada niatan untuk offline ya teman-teman. Tapi karena ada kepentingan dari teman-teman yang masih di luar kota, ada yang belum di Malang dan sebagainya, sehingga kita menggunakan inisiatif kita untuk melakukan kegiatan kita secara online. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah berada di titik saat ini, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita sama-sama di sini itu berkumpul, ya. Jadi, apakah semua yang sudah di sini itu sudah jadi orang sukses atau seperti apa? Nah, belum tentu ya. Jadi, teman-teman semuanya, di sini kita mengumpulkan buat orang-orang yang memang benar-benar ada niatan pengen sukses. Entah itu teman-teman semuanya mulai dari bisnis yang udah teman-teman rancang, yang kemarin sempat untuk ikut kegiatan hibah di KBMI. Sampai saat ini belum ada pengumuman, jadi teman-teman semuanya baik KBMI maupun ASMI maupun PKMK memang belum ada pengumuman secara resmi dari Kemendikbud terkait apa yang sudah kita sharekan kemarin itu dan sudah kita kerjakan. Nah, teman-teman semuanya, jadi tahun ini teman-teman semuanya bersyukurlah kita semuanya bisa bertemu, bisa belajar bareng. Kita nanti selama 3 bulan ke depan kita punya target buat teman-teman semuanya untuk bisa benar-benar launchingkan produknya teman-teman semuanya dengan sesuai dengan ilmu bisnis yang udah kita pelajari bareng-bareng. Nanti kita ke depannya bakalan ada beberapa pemateri yang akan mengisi kegiatan kita. Ada nanti ada pemateri dari luar, ada pemateri dari dalam juga. Jadi teman-teman semuanya bakalan diajari di sini bagaimana benar-benar mengembangkan bisnisnya dari yang namanya nol. Jadi kadang pernah nggak sih kepikir buat teman-teman semuanya, aduh aku udah buka bisnis nih, aku udah mulai jualan, aku udah seperti ini, tapi kok aslinya nggak maksimum ya? Kenapa sih? Ada apa sih? Seperti itu. Jadi itu mungkin teman-teman semuanya sudah mulai harus dipikirkan. Kira-kira ada gerangan apa yang menghambat sehingga bisnis saya itu berkembangnya nggak cepet, terus nggak bisa berkembang, bukan hanya nggak cepet ya, tapi nggak bisa berkembang kayak itu, cuman monoton di situ-situ aja, pelanggannya juga itu aja dan seterusnya. Nah, kita nanti bakalan selama 3 bulan nanti disiapkan buat teman-teman semuanya untuk mengelola bisnisnya. Jadi mulai dari dasar sampai teman-teman bisa meluncurkan bisnisnya itu dengan dengan lebih baik. Loh Bu, saya sekarang udah launching kok, bisnis saya sudah berjalan kok Bu, tapi kenapa nggak berkembang bagus ya, misalkan kayak gitu. Jadi kita sama-sama kenali bisnis kita masing-masing, apa yang salah, terus kemudian apa yang kurang, kita benahin bareng-bareng sehingga nanti itu teman-teman semuanya 3 bulan ke depan kita merasakan perbedaan yang ada dalam bisnis kita masing-masing. Tujuan kita adalah membantu teman-teman semuanya
agar bisnisnya teman-teman semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, terus kemudian bisa mengikuti hibah-hibah yang ada di Kemenristek maupun juga di luaran sana. Banyak yang memang mengadakan hibah. Dan juga nanti kita bakalan membuat membuat bazar virtual insya Allah setelah kegiatan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan semuanya sudah oke, ini sedikit bocoran buat teman-teman semuanya. Kalau sudah oke, nggak ada pandemi lagi, maksudnya nggak ada pembatasan sosial lagi, maka kita bisa melaksanakannya secara offline. Artinya kita bisa memamerkan produknya teman-teman, bisa berpresentasi di hadapan orang-orang, para investor seperti itu harapan kita nanti selama 3 bulan ke depan. Jadi produk teman-teman semuanya sudah siap untuk dilaunchingkan dan membuat teman-teman semuanya untuk lebih bersemangat lagi. Kita nggak bisa mengandalkan yang namanya produk kita itu untuk bisa didanai oleh pemerintah. Cuman kita berharap ada beberapa di antara teman-teman semuanya, nggak hanya 1-2 ya, mudah-mudahan semua yang ada di sini yang kemarin mengikuti, mudah-mudahan sesuai dengan administrasi dan lain sebagainya bisa diterima di Kemendikbud. Cuman teman-teman semuanya nggak hanya di situ. Kalau misalkan kita nggak diterima di situ, apakah kita harus berhenti berjuang untuk mengembangkan bisnis kita? Tidak teman-teman, karena masih banyak jalan menuju Roma ya. Kita mau pergi ke alun-alun aja kita bisa lewat mana, putar balik bisa dan sebagainya. Nah itu sama dengan ketika kita melakukan bisnis teman-teman semuanya. Nah hari ini itu tadi sekilas tentang apa kegiatan kita. Jadi selama 3 bulan nanti setiap hari Sabtu kita akan melakukan pendampingan buat teman-teman semuanya. Jadi sekarang misalkan kita kasih materi, terus kita akan challenge teman-teman semuanya untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan sesuai dengan apa materi kita hari ini, nanti kita akan berikan beberapa pekerjaan yang dibuat teman-teman semuanya untuk bisnisnya teman-teman. Jadi jangan anggap ini itu sebagai beban. Kalau teman-teman semuanya memang sudah mulai dari awal berniat untuk ngembangin bisnisnya, ayo sama-sama ikhlas. Ya memang kalau mau sukses itu capek dulu ya, harus ada banyak yang dikorbankan. Sebentar, kok ada bunyi-bunyi nggak enak ya, sebentar ya. Sebentar ya. Saya nyalain dulu filmnya. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang teman-teman itu mau mau kok bunyi ya? Sebentar. Oh, udah. Sorry. Jadi kalau teman-teman semuanya itu udah berniat untuk memulai bisnis kalian, mau mengembangkan bisnisnya kalian, maka teman-teman semuanya udah mulai ditatah dari hatinya. Siap nggak siap? Harus siap. Karena kalau bisnis itu cuma di angan-angan saja nggak bakalan jalan. Karena mulai dari sekarang, ayo dari sekarang dikerjakan bisnisnya. Cuma di angan-angan saja nggak bakalan bisa jadi profit dan sebagainya. Harus ada sesuatu yang diperjuangkan, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Bu, ini saya kuliah nih lagi banyak pekerjaan dan sebagainya. Bu, saya lagi ini banyak sekali. Kalau misalkan teman-teman semuanya memang sudah niat untuk membuka bisnisnya kalian, maka teman-teman semuanya juga harus siap untuk membagi waktunya kalian, mengorbankan waktunya kalian, mengorbankan capeknya kalian dan sebagainya. Nah, saya yakin bahwasanya kita nanti bakalan nemu hari raya. Nemu hari raya itu apa maksudnya? Kita bakalan nemukan kesuksesan kita kelaknya. Jadi kalau misalkan sekarang kita bersakit-sakit dahulu, nanti kita bakalan nemu yang namanya lebarannya kita, kayak gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, nanti saya sampaikan kembali, setiap hari Sabtu kita akan melakukan pendampingan dan ada beberapa challenge yang mungkin yang teman-teman bisa lakukan. Ini benar-benar challenge-nya itu memang harus dikerjakan dan kalau bisa teman-teman semuanya itu benar-benar ngerjainnya dengan sungguh-sungguh, karena ini itu demi kebaikan dari bisnisnya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman create atau mengada-adakan itu bakalan nggak baik juga dengan apa yang teman-teman rencanakan ke depannya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang yang namanya apa teman-teman? Validasi produk.
Nah teman-teman semuanya, sebelum kita mau belajar bareng-bareng hari ini tentang validasi produk ya teman-teman, sedikit sebuah cerita. Teman-teman kenal Eric Yuan nggak? Ada yang kenal Eric Yuan itu siapa? Kenal nggak ya? Kenalan dulu? Atau dia tahu ya? Siapa? Siapa yang tahu? Eric Yuan tahu? Pernah pakai Zoom kan? Halo? Pernah. Jadi teman-teman semuanya mungkin udah pernah tahu ya, udah pernah pakai tapi nggak tahu siapa sih sebenarnya pendiri dari Zoom itu. Ya dia adalah seorang Eric Yuan. Eric Yuan itu sebenarnya dia itu adalah kebangsaan Cina, jadi dia Tiongkok, asalnya dia Tiongkok, terus kemudian dia itu bermigrasi, dia itu pergi ke AS, Amerika Serikat, dia tuh pergi ke sana tahun 1990-an lah. Nah, dia sebenarnya itu pergi ke Amerika itu dia cuma berbekal bahwa saya percaya bahwasanya teknologi itu pasti bakalan maju dan mengubah dunia itu seperti apa. Ya kayak gitu. Dia awalnya dia tuh bekerja di di perusahaan WebEx ya, WebEx. Nah itu tahu kan teman-teman, dia tuh pekerjaannya dia tuh perusahaannya yang tempat dia bekerja dia itu adalah tentang video call. Nah, memperkenalkan tentang video call waktu itu. Nah terus kemudian pada waktu abis itu dia itu setelah bekerja di perusahaan itu, terus dia itu sebagai seorang insinyur juga ya, dia itu akhirnya bikinlah suatu aplikasi tahun 2011 sih waktu itu, bikin aplikasi Zoom 2011. Terus apakah dia langsung launching? Enggak teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat sekarang yang Zoom sekarang ya, itu pasti enak banget ya, udah diam-diam dapat duit, dapat cuan, terus abis itu aplikasi yang dipakai oleh banyak orang dan sebagainya. Ternyata dia itu sama seperti kita teman-teman semuanya. Jadi enggak syukur enak langsung ujuk-ujuk dapat sesuatu yang wah gitu, atau cuan-cuan yang banyak dan sebagainya. Nah itu semuanya teman-teman sudah dilalui oleh Eric Yuan itu tahun 2011 sampai 2013. Akhirnya 2013 itu dia sudah berhasil mengembangkan yang namanya Zoom. Akhirnya dia rilis. Apakah dari 2013 itu sudah oke? Apakah sudah memenuhi keinginan dari masyarakat? Ternyata belum teman-teman semuanya, karena hasil dari yang didapatkan dia itu belum sefantastis yang sekarang. Jadi dari 2013 itu dia itu sebenarnya awalnya ya, waktu itu dia itu bisa meraih 1 juta pengguna dalam hitungan bulan waktu itu. Nah sekarang teman-teman tahu nggak sih, sekarang itu dia bisa menambahkan 300 juta peserta meeting loh, per harinya. Jadi kalau misalkan di course kan ya, jadi kalau misalkan dia dapatnya berapa cuannya, penghasilannya dia itu 331 juta US dollar satu tahunnya. Jadi sekitar segitulah. Nah kalau teman-teman pikir, ya segala sesuatu itu pastinya butuh yang namanya pengorbanan ya teman-teman. Nggak instan, sesuatu yang instan tuh biasanya kurang bagus. Jadi teman-teman semuanya, ayo mulai dari sekarang kita belajar bareng-bareng bagaimana agar produk kita itu bisa dikenal oleh masyarakat, agar produk kita itu bisa bermanfaat, bisa dipakai terus dan sebagainya. Nah teman-teman semuanya, mungkin nggak hanya Eric Yuan ya, ada banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha di Indonesia yang memang kadang nggak kita kenal, kadang kita pakai produknya kita nggak kenal mereka, kadang kita ngerasa ini produk ini bagus banget ya, tapi kita nggak tahu siapa sih yang bikin, siapa yang pertama kali itu menciptakan, kenapa kok bisa sampai booming seperti ini, kok bisa sih orang misalkan contoh nih ya, yang biasa kita minum, apapun produk yang kita minum, kalau air kemasan apa yang biasanya terkenal di masyarakat, air mineral apa yang biasanya terkenal? Aqua. Iya, Aqua. Padahal tuh mereknya bukan Aqua, tapi kita kadang itu ngomongnya Aqua gitu kan. Nah kayak gitu. Itu karena sudah melekat di dalam pikiran teman-teman semuanya, masyarakat, bahwasanya emang pertama kali air mineral yang ada di Indonesia pertama kali itu Aqua. Tahu nggak siapa yang mendirikan? Siapa? Namanya itu hampir sama dengan dalam bahasa Jawa.
bahasa Jawanya air, Tirto. Jadi Pak Tirto Utomo waktu itu juga beliaunya awalnya sebenarnya pernah nggak sih dulu waktu kita itu, oh mungkin kalau teman-teman yang masih zaman-zamannya apa nih, masih muda-muda ini nggak kenal yang namanya zaman-zaman waktu pertama kali mengenal yang namanya air mineral pertama kali diloncengkan. Waktu itu sangat menjadi fenomenal teman-teman. Kenapa? Karena orang nganggep ya emang bener ya, emang ya itu kita itu minum air mentah terus air yang nggak bersih misalkan ya gitu ya, cuma dikasih obat-obat dan sebagainya, itu adalah pikiran dari masyarakat sekitar. Sehingga waktu itu si Pak Tirto tuh sampai pusing, nah, gimana ini ceritanya usaha saya ini, saya tuh pengen membuat air mineral yang langsung siap disantap, langsung bisa diteguk tanpa teman-teman semuanya harus, kalau dulu zamannya ibu air itu dari gentong langsung diminum, itu rasanya seger banget tuh teman-teman sebenarnya gitu, padahal itu juga mentah ya kan. Nah mungkin dari belajar dari situ mungkin Pak Tirto itu mikir juga sih yang dari pegunungan langsung seperti apa prosesnya supaya aku tuh bisa konsumsi langsung kayak gitu. Nah ternyata tanggapan dari masyarakat itu nggak langsung iya dan oke gitu, tapi teman-teman semuanya dari Pak Tirto tuh mikir, aduh gimana nih aku bisa gulung tikar. Akhirnya di tahun 90-an juga si Pak Tirto tuh sempat sempat untuk mau banting setir, aduh nggak tak lanjutin aja deh ini, soalnya nggak ada peminatnya juga, percuma kita bikin produk tapi nggak dipakai oleh orang, produk kita bagus nggak manfaat buat orang lain, itu sangat rugi banget teman-teman. Sehingga Pak Tirto itu akhirnya punya pemikiran, ya wes lah tak kerjasama dengan orang luar. Akhirnya Pak Tirto itu punya kenalan dengan orang luar, dia bekerja sama dengan dengan Amerika, jadi sekarang itu kerjasamanya seperti apa. Jadi mereka itu kalau kita jual produk kita dengan luar, kita itu bisa meng-upkan harganya, menaikkan harganya, sehingga kan dari kita itu harga yang kita tawarkan di orang-orang luar itu lebih besar. Terus kemudian orang-orang luar itu bisa menggunakan produk kita, selain itu bisa mempromosikan produk kita. Nah sampai sekarang itulah, sehingga akhirnya karena dari awal dari mulanya bekerja sama dengan orang luar, terus kemudian sampai dia itu sekarang kenapa kok masih berjaya sih Bu, padahal udah masih banyak nih Bu masih banyak produk-produk yang lain gitu loh, air mineral lain sekarang kan banyak ya teman-teman. Kenapa dia Aqua tuh masih tetap harganya paling mahal dan tetap dicari sama orang? Karena dia juga bekerja sama saat itu dengan Danone yang saat ini memang benar-benar mewadahi mereka untuk mengembangkan lebih baik. Nah kalau mau menjadi Pak Tirto yang berikutnya atau Eric Yuan yang berikutnya, teman-teman semuanya, ayo mulai dari sekarang kita bangun bisnis kita bener-bener mulai dari awal. Gimana sih produk yang seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat itu, yang bisa ngebantu masyarakat itu yang seperti apa. Nah apa yang perlu dilakukan? Pasti yang dilakukan pertama kali adalah langkah yang kita anjurkan buat teman-teman semuanya adalah dengan memvalidasi produknya teman-teman semuanya. Sebenarnya mungkin udah banyak yang udah belajar tentang bisnisnya validasi produk itu seperti apa sih. Kalau ibu bisa bisa sedikit membuat itu menjadi sebuah definisi. Sebenarnya validasi itu adalah seperti proses penelitian teman-teman. Jadi bagaimana kita itu meneliti produk kita yang akan kita luncurkan itu, terus bagaimana kita nanti mengembangkannya, terus bagaimana kita nanti mengujinya sebelum dilakukan atau diujikan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan mau bikin keripik nih teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu dulu kira-kira keripik apa yang sekarang itu lagi marak di kawasan masyarakat. Misalkan keripiknya seperti apa yang lagi booming di masyarakat, misalkan kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan sekarang tak luncurkan, kira-kira nanti ini tuh bakalan bisa survive nggak sih, kayak gitu. Nah ketika teman-teman semuanya sudah mikirkan, udah tahu keripiknya aku pengen keripik singkong misalkan kayak gitu, teman-teman bikin, coba diteliti dulu kira-kira keripik saya ini itu bisa tahan berapa lama, 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan atau 1 tahun misalkan seperti itu.
Nah, kalau misalkan udah diuji di dirinya sendiri terlebih dahulu, coba nanti diujikan lagi kepada masyarakat sekitarnya. Kira-kira wes oke nggak sih? Wes oke belum rasanya? Kurang apa? Kurang asin? Kurang manis? Kurang gurih? Atau apa? Nah, dalam proses-proses seperti itu teman-teman semuanya, itu adalah suatu pembelajaran buat kita untuk menyempurnakan produk kita. Jadi kalau kita mau lebih apa namanya, edukasinya tentang, misalkan kita mau mengartikan sebagai validasi itu sebagai apa namanya, suatu definisi yang sangat kental, itu susah teman-teman, karena kita itu validasi itu adalah bagaimana kita nanti itu mempersiapkan ide bisnis kita itu. Kita neliti dulu ide bisnisnya kita itu, terus kemudian apakah kita itu mau ngapain, apa yang dibutuhin oleh masyarakat itu, sehingga nanti kita bisa merilisnya dan memberikan kepada masyarakat luar. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada banyak cara sih teman-teman buat validasi ide kita itu. Bisa teman-teman apa namanya, wawancara langsung, ketemu sama orangnya, bisa seperti itu. Sebenarnya bisa juga riset online. Kalau kita sekarang pandemi agak susah, mungkin Bu, saya susah nih Bu mau datang ke masyarakat dan sebagainya, misalkan pandemi. Tapi kalau kita nggak terjun langsung teman-teman, itu agaknya kita kurang belum mengetahui secara langsung bagaimana seseorang itu membutuhkan produk itu. Nah, kalau saran ibu nanti itu kan kita ada challenge ya di akhir ya. Jadi teman-teman nanti bakalan ada wawancara dengan seseorang ya. Sebenarnya ada banyak ya caranya ya, bisa riset online. Riset online bisa menggunakan yang namanya Google Form, bisa menggunakan yang namanya Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa, dan sebagainya. Dengan cara apa namanya, ketika kita mau ngobrol sama orang, tanya-tanya, survei dan sebagainya, bisa menggunakan fasilitas yang ada. Cuman yang paling oke itu adalah ketika kita itu benar-benar datang ke konsumennya yang membutuhkan. Karena apa? Kita tuh bisa tahu dari cara bicaranya seseorang itu, kita bisa tahu gerak-geriknya. Oh, ini orang lagi butuh masker nih, lagi butuh masker yang seperti apa. Misalkan aku lagi butuh masker yang cepet, yang bisa apa, menutupi misalkan sedada, misalkan abis itu maskernya itu bisa tak lepas-lepas gitu misalkan. Terus aku ini orang yang berjilbab, jadi masker seperti apa yang aku butuhkan, kenapa kok aku butuh yang bisa dilepas-lepas, misalkan kalau makan biar nggak susah, misalkan aku butuh masker yang bisa menutupi dada saya, misalkan itu kenapa, karena aku seorang muslimah, misalkan seperti itu. Nah, dari seperti itu kita bisa belajar teman-teman, oh iya ternyata yang dibutuhkan ini apa namanya, adalah sebuah masker, dimana maskernya itu bisa apa namanya, bongkar pasang, tapi bisa juga untuk digunakan seperti cadar untuk menutupi apa namanya, dadanya dan sebagainya. Nah, itu adalah ketika teman-teman semuanya sudah survei langsung ke orang-orang itu, jadi tahu, oh iya sih ternyata apa namanya, apakah langsung sesuai dengan keinginan orangnya, belum tentu teman-teman. Jadi kita cobain dulu, kayak gini tak saya mauin itu, kayak gitu. Oh enggak kayak gitu misalkan. Loh, kalau udah ada seperti itu teman-teman semuanya, berarti ada masukan buat idenya kita. Enggak seperti itu, kayaknya enggak bagus itu panas kalau dipakai, misalkan kayak gitu. Oh, kamu maunya yang seperti apa? Ya yang nyaman dong pastinya, yang halus, yang begini, begitu. Nah, misalkan enggak menyerap debu dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, itu kita lakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, setelah itu ketika kita sudah apa namanya, menguji produk kita dan sebagainya, pastilah kita nanti sampai pada saatnya ketika kita akan meluncurkan produk kita itu, pasti ada yang namanya kita harus apa namanya, bikin namanya produk kita apa misalkan, terus kita logonya apa, terus kemudian layanan apa saja yang bisa dipakai ketika di dalam produk kita, terus punya nggak sih sosmednya, ada nggak sih sosmednya dan seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, kenapa itu menjadi penting? Loh Bu, tapi sekarang itu saya tuh sebenarnya udah ada produk Bu, gimana? Soalnya produk saya itu kok nggak maksimal, juga dapatnya juga nggak maksimal, kayak gitu teman-teman. Pernah nggak sih yang seperti itu? Pernah banget. Bahkan itu
nggak dialami oleh 1-2 orang saja. Hampir semua orang itu bisa merasakan itu semuanya, teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalkan ada kejadian seperti itu, teman-teman, kita introspeksi diri. Kira-kira apa sih yang salah dari apa yang sudah saya buat itu? Kira-kira dengan adanya pengalaman seperti itu, kira-kira itu akan menyurutkan saya enggak sih? Sama ceritanya dengan Pak Tirto tadi. Kalau misalkan Pak Tirto tadi itu udah give up, terus menyerah dengan yang namanya stigmanya masyarakat bahwasanya enggak etis kita minum air mentah dan sebagainya, udah menyerah dengan seperti itu, maka Pak Tirto akan gulung tikar dan gak bakalan ada yang namanya Aqua sampai saat ini. Jadi karena pengalaman pahit itu buat teman-teman semuanya sebagai bekal. Kenapa? Karena berapapun berharganya bisnis kita, sebrilian apapun ketika kita itu merilis bisnis kita, tapi kalau kita tidak bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, nggak ada artinya. Oh, aku bikin ini bikin produk yang bisa ngilangin orang, tapi nggak bisa munculin orang, misalkan bisa ngilangin orang, tapi kira-kira produkmu itu dibutuhin oleh masyarakat atau tidak? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Brilian banget, canggih banget, tapi nggak dibutuhin oleh orang. Nah, itu juga susah untuk ketika kita mau mengadakan yang namanya rilis produk kita. Jadi teman-teman harus dilihat masyarakat butuh apa. Nah, karena apa? Nah, ketika kita itu mau ngomongin produk, kita bikin sesuatu yang oke dan yang bagus, tapi nggak dipakai oleh orang lain, ya untuk apa? Bakalan orang cuma beli 1 kali doang, nggak bagus ini produknya, nggak beli lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau yang sudah punya ide, sudah punya usaha tapi nggak maksimal, ayo sekarang sama-sama kita perbaiki. Apakah benar-benar kita tuh udah pernah melakukan validasi produk kita apa belum? Kalau yang namanya kita mau usaha, hilangkan yang namanya rasa malu, hilangkan rasa gengsi. Namanya juga usaha, ya kan? Lah katanya mau jadi mau kerjanya saya nggak diatur sama orang, Bu. Mau kerjanya seperti ini, Bu. Seenak kita sendiri, Bu, misalkan. Kalau mau seperti itu, ya teman-teman semuanya juga harus ngebangunnya mulai dari sekarang. Aku nggak mau jadi babu, Bu. Aku nggak mau seperti ini, nggak mau seperti itu. Nah, yuk mulai sekarang tanyakan pada dirinya teman-teman semuanya, kira-kira apakah ide bisnis yang saya sudah jalankan saat ini itu sudah tepat sasaran apa belum? Misal ini misalkan ada siapa ini? Ada Slora misalkan. Slora, kalau ibu dalami Slora itu semacam apa? Mbak Ovi bisa diomongkan, Mbak Ovi? Halo? Halo, Mbak Ovi? Oh, ada. Ovi saudaranya meninggal. Oh, innalillahi wa Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, terima kasih informasinya. Oke. Iya. Tahu nggak produk Slora, tahu apa nggak, Mas? Ya, tahu. Apa? Produk Slora itu produk yang dari aloe vera, dari lidah buaya itu. Produk kecantikan, snack kecantikan. Oh, jadi itu sebuah snack ya. Ya. Jadi Iya. kalau misalkan sebuah snack yang aloe vera ya, sebuah snack yang dimana di situ itu terbuat dari lidah buaya ya, Mas ya. Iya. Yang terbuat dari lidah buaya. Kira-kira nanti sasarannya kira-kira siapa, Mas? Sasarannya Anak muda sih, Bu. Soalnya kan itu produk kecantikan dan kesehatan, jadi kecantikan kulit itu. Oke. Yang selama ini kan yang memperhatikan perawatan kulit itu anak muda. Jadi ini lebih fokus ke anak muda. Oke. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, kira-kira udah tepat apa belum sih? Misalkan tak kasihkan tak jual ke anak-anak, kira-kira oke nggak sih? Itu harus dipikir ya. Jadi teman-teman semua, ayo sama-sama mikir. Kira-kira misalkan kayak contohnya Slora,
sasaran saya adalah anak muda yang apa namanya, ini namanya kan, ini bentuknya adalah snack ya, snack yang dari lidah buaya yang gunakan untuk apa namanya, membantu teman-teman semuanya dalam kecantikan misalkan gitu. Sasarannya adalah orang-orang anak muda yang suka ngemil, tapi pengen juga tampil cantik atau awet, kenceng kulitnya, misalkan kayak gitu sasarannya misalkan. Jadi harus tahu teman-teman semuanya, apa tak jual di anak-anak saja ya, apa tak jual di orang tua ya, itu harus tahu apakah ide kita tuh sudah tepat sasaran atau belum, misalkan seperti itu. Misal nih ada Mas Hoironi, kalau boleh tahu ini produknya bisa didefinisikan Mas Hoironi? Jasa pembuatan software. Jasa pembuatan software. Sasaran dari Mas Hoironi siapa kira-kira? Untuk saat ini UMKM yang bisnisnya masih offline terus yang mau di online kan. Oke. Jadi intinya Mas Hoironi itu bikin sebuah kayak web gitu ya Mas Hoironi? Iya Bu. Bikin kan gitu kan ya? Iya. Oke. Jadi sasarannya itu adalah UMKM. Kenapa kok UMKM Mas Hoironi? Karena selama pandemi ini apa ya, bisnis UMKM sangat terpukul. Nah kemarin saya menawarkan solusi. Ini kalau ini bisa di online kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa di online kan tuh maksudnya bikinkan web gitu ya, Mas Hoironi menawarkan jasa. Dan ada juga yang aplikasi Android. Oh gitu. Kayak pemasaran online kayak Shopee dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih, untuk menjalankan itu Mas Hoironi pastinya nggak sendiri ya Mas ya? Sementara ini masih sendiri Bu. Semuanya dianuin sendiri? CEO dan sebagainya sendiri? Iya. Nah, oke. Jadi saya mau tanya dulu, kira-kira hasil yang Mas Hoironi dapatkan ya saat ini mungkin ya, kita nanti coba bandingkan dengan ketika Mas Hoironi nanti itu bisa memanage, bisa apa namanya, memanage siapa yang jadi marketernya, siapa yang mau jadi apa namanya CEO-nya dan sebagainya. Nanti kita coba bandingkan hasilnya dari Mas Hoironi saat ini ya. Kalau boleh tahu sih Mas, nggak usah sebut nggak usah sebut angka secara pasti. Kira-kira dari omset yang diberi yang di apa namanya dari usahanya Mas Hoironi satu bulan, kalau boleh tahu ya, sekitar antara berapa sampai berapa? Kalau rata-rata sih 3-4. Oke. Dengan 3-4 untuk kalangan mahasiswa itu udah gede loh. Benar, udah besar ya kan? Jadi teman-teman semuanya, kadang kalau kita lihat UMR-nya kayak kita, kalau ngelihat kayak gitu, gede banget ya ternyata ya. Ternyata itu kayak gini nih. Misalkan kalau misalkan ini tuh mau bisa dikembangkan lagi, bakal itu bisa melampaui dari hasil yang Mas Hoironi dapatkan saat ini. Ya, jadi ayo sama-sama, apakah UMKM saja misalkan kayak gitu? Apakah sudah tepat sih aku kalau di UMKM sekarang misalkan gitu? Pikir lagi, ternyata ini UMKM ini kurang bagus. Responnya, aku harus kemana? Tanya lagi, kira-kira siapa nih yang butuhin yang jasa pembuatan website ini, misalkan kayak gitu. Bisa juga dikembangkan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Aku tak kerja sama deh, itu kan jasa pembikinan website tuh misalkan. Aku tak kerja sama nih, ternyata di sini itu ada kalangan kita yang memang itu mau ngejual marketplace digital ya, marketplace secara artinya produknya itu digital. Nah, kira-kira bisa nggak sih kerjasama dengan dia misalkan gitu. Nanti teman-teman semua bakalan tahu masing-masing, karena nanti teman-teman semuanya bakalan presentasi tentang kegiatan teman-teman semuanya, hasil challenge-nya teman-teman semuanya tentang kegiatan yang sudah teman-teman 1 minggu lakukan. Nah, dengan challenge itu diharapkan nanti itu teman-teman semuanya benar-benar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, setelah tanya udah tepat sasaran nggak sih, kita sekarang coba untuk melihat apakah yang sudah kita tawarkan itu, apakah penting nggak sih produk yang kita hasilkan nanti itu, bisa nggak sih dipakai oleh halayak umum, bisa nggak sih ini tuh survive misalkan. Harus mulai dipikirkan, tanya dalam hati kita semuanya. Nah, kalau misalkan udah ada pertanyaan seperti itu, berarti teman-teman semuanya udah ada yang namanya
usaha untuk memvalidasi produknya teman-teman semuanya. Kalau udah ada seperti itu, kenapa kok perlu yang namanya validasi produk itu? Karena teman-teman semuanya, kadang itu kita itu kalau kita nggak mau memvalidasi produk, ya kemungkinan ketika kita itu menjalankan bisnis kita di tengah-tengah kita itu bisa gagal. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa. Karena apa teman-teman semuanya? Kadang yang kita tawarkan itu kalau misalkan kita itu nggak sesuai dengan keinginan orang, bakalan cuman mohon maaf ya, terima kasih, gitu aja. Mohon maaf lain kali ya. Sering nggak sih ketika kita ditelepon, selamat pagi kami dari bla 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 bla, kami mau menawarkan, oh iya terima kasih, lain kali ya mbak ya, misalkan gitu. Sakit nggak sih ketika kita produk kita digituin? Sebenarnya sakit teman-teman, tapi karena memang kita pada saat itu produk yang kita tawarkan itu nggak sesuai dengan keinginan masyarakat, ya kita harus introspeksi diri. Oh iya, produkku memang saat ini memang nggak dibutuhin. Kira-kira yang dibutuhin oleh masyarakat saat ini bagaimana? Kalau udah seperti itu, kira-kira nanti itu aku harus bagaimana untuk memperbaikinya? Nah itu tadi, berbekal dari yang namanya teman-teman semuanya pergi menemui langsung calon customernya teman-teman semuanya, tanya-tanya apa kebutuhan dia, terus kemudian nanti itu yang dibutuhkan spesifik seperti apa. Nah itu teman-teman semuanya harus mulai difikirkan mulai dari sekarang. Nah nanti ketika kita itu sudah mulai melakukan kegiatan validasi, sebenarnya yang harus dimiliki oleh teman-teman sebelum kita itu melakukan bisnis itu apa sih? Yang pertama teman-teman semuanya validasi dulu masalah yang dihadapi, layak atau tidak untuk diselesaikan. Misal aku pingin misalkan ibu butuh obat apa? Ibu butuh apa saat ini misalkan gitu. Aku tuh butuh barang yang bisa menciptakan uang misalkan gitu ya. Bisa menciptakan uang. Pokoknya selalu bisa menghasilkan uang. Misalkan apa? Mencetak uang gitu misalkan. Yang kayak apa gitu? Produk yang bisa mencetak uang. Kira-kira tuh masuk akal nggak sih gitu? Nah ketika teman-teman udah mikirin kayak gitu, layak nggak sih permasalahan yang ditawarkan oleh ibu-ibu itu? Nah kalau misalkan teman-teman sudah mulai mikirin, oh nggak layak, masa kita mau bikin alat yang bisa memproduksi uang, itu kan malah menyulitkan kita, bakalan ada udang-udang dan sebagainya. Kalau itu tidak layak, teman-teman juga harus sudah mikir, oh itu masih belum kita tidak mungkin untuk mewujudkan itu bu. Kira-kira ibu kalau misalkan ada tawaran lain, kira-kira apa yang sedang ibu butuhkan saat ini? Ibu paling urgent, paling butuh apa sih bu gitu. Kalau udah tanya kayak gitu, tanya lagi, kalau misalkan nanti itu ibu sudah terpenuhi kebutuhan ibu, kira-kira ini itu bakalan ibu pakai seterusnya atau enggak sih kira-kira? Kenapa kok ibu pakai itu? Kenapa kok ibu butuh itu? Dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat validasi masalahnya yang dihadapi dulu, kalau misalkan masalah itu layak untuk diselesaikan, maka coba digali lebih dalam lagi. Kalau nggak layak kayak itu tadi, dia butuh alat yang untuk menciptakan uang misalkan, nggak layak ya jangan diselesaikan. Nggak bisa, masa kita mau memikirkan sesuatu yang mustahil, ya kan? Nggak seperti itu. Nah kalau sudah teman-teman semuanya validasi pasar untuk menjual produk, nah apakah solusi yang kita kira nanti itu oh ibu ini punya masalah ini, yang kita tawarkan itu nanti kira-kira bisa nggak sih menempati di hati masyarakat, bisa diterima nggak sih misalkan kayak gitu. Itu yang disebut sebagai validasi pasar untuk menjual produknya teman-teman semuanya. Kalau udah begitu teman-teman semuanya, carilah solusinya. Nah apakah produk yang kita bikin itu bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat, bisa menyelesaikan masalahnya masyarakat nggak sih? Kayak itu tadi, misalkan saya adalah seorang muslimah, misalkan saya butuh butuh masker yang bisa menutupi dada saya, karena saya itu memang harus menutup aurat saya misalkan kayak gitu.
Tapi saya juga butuh yang namanya masker yang bisa buka tutup seperti itu. Kalau pas waktu makan misalkan itu bisa bisa dengan mudah saya itu membuka cadar saya, membuka masker saya misalkan kayak gitu. Solusi yang seperti apa yang ditawarkan? Misal, jadi mungkin kain yang seperti apa yang dibutuhkan oleh ibu kira-kira? Ini kan masker ya, berarti kan harus ada beberapa lapis sehingga ada yang nggak tembus oleh debu dan sebagainya, mungkin seperti itu. Dilihat dari sisi kesehatannya, oh ini bu tak bikinkan ini. Saya punya masker yang dimana masker itu kalau misalkan dia itu seperti biasa, dia itu di dalamnya seperti masker tapi dia itu bisa berupa cadar. Di luarnya kelihatan seperti cadar. Kalau ibu nggak mau pakai cadar, ibu bisa tarik, ini ada talinya, ini jadi sebuah masker lagi yang menutup gini. Jadi ada double, ada lapisan doublenya. Misalkan ibu itu pengen ngelepas, ibu tinggal ini aja, kancingnya bisa dilepas kayak gini misalkan. Kira-kira ini itu sudah menjadi solusi permasalahannya ibu-ibu nggak sih? Nah itu harus dipikir. Yang keempat itu adalah validasi keinginan untuk membeli dari konsumen. Apakah masyarakat itu rela merogoh koceknya demi solusi yang teman-teman udah bikin? Itu adalah validasi keinginan. Jadi pertama validasi masalahnya dulu, kemudian validasi pasar, kemudian validasi produk, dan keempat adalah validasi keinginan. Apakah kira-kira orang itu rela nggak sih ngeluarkan duit untuk untuk produk yang kamu tawarkan? Nah itu yang perlu teman-teman miliki ketika teman-teman semuanya mau menjalankan yang namanya produknya teman-teman semuanya. Nah gimana sih bu caranya agar kita tuh bisa memvalidasi masalah kita? Bisa teman-teman itu mencobakan produknya teman-teman, misalkan ke kerabat kita dulu awalnya. Mencobakan itu, loh bu, emang ya kalau misalkan kita itu mau bikin produk itu memang harus dikasih tester dan sebagainya. Ya iya teman-teman lah, masa iya kita itu tanpa mengenalkan kepada orang lain tiba-tiba langsung disuruh beli tanpa ada tahu rasanya? Emang ada sesuatu yang bisa bisa menjamin itu semuanya? Nggak bisa. Jadi emang harus, kalau misalkan kurang asin ini, udah ada ini kurang ini misalkan, dengan seperti itu kita bisa tahu, oh iya produk saya kurang sempurna di di dalam lidah saya itu sudah oke dan sempurna, tapi belum tentu di lidah orang lain itu bisa diterima. Sehingga teman-teman semuanya perlu yang namanya meminta kepada orang lain untuk mencoba produk kita. Kalau sudah wawancara dulu, ya kurang apa produk saya ya. Nah yang ketiga, teman-teman juga melakukan penelitian demografis sama etnografisnya. Kemarin waktu KBMI atau ASMI kan ditanya, kalau ASMI enggak kayaknya ya, kalau demografi ditanya, kalau di KBMI ditanyain ya kan ya, penelitian demografi etnografinya seperti apa gitu ya. Jadi apakah kira-kira itu permasalahan kita itu bisa diterima oleh masyarakat itu, baik dari segi lingkungannya atau seperti apa kayak gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Yang keempat itu teman-teman survei. Nah itulah adalah metode termudah yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman memvalidasi masalahnya. Nah ini ada beberapa tips sih kalau teman-teman mau bikin. Jadi teman-teman nanti itu bisa membuat sebuah grup feedback ya, entah itu WhatsApp atau apa, itu terserah. Tujuannya apa? Untuk memastikan. Kalau enggak lewat WhatsApp yang enggak apa-apa, terserah. Kalau misalkan ini cuma tips saja, boleh dilakukan boleh tidak. Kenapa? Karena dengan adanya feedback itu kita tuh mau memastikan benar-benar apakah produk kita itu benar-benar dibutuhkan, sehingga teman-teman semuanya itu bisa membeli produk kita. Bisa. Itu grup feedback itu sangat-sangat membantu sekali. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan percakapan one on one. Nah, yaudah ngomong langsung. Ya po enak kurang apa? Ya po pendapatmu? Udah halus belum teksturnya? Kalau misalkan ada produk lain kira-kira yang ada perbaikan, kira-kira seperti apa yang perlu diperbaiki misalkan. Namanya kita itu berdagang, berpasar, itu pasti yang namanya kita tuh punya kompetitor teman-teman. Jadi
Kalau misalkan udah ada komentar ke kita, itu loh di sana itu loh ternyata itu lebih banyak pelanggannya daripada saya, kenapa? Itu harus dilihat. Oh iya sih, dia tuh ternyata itu kerupuknya tuh lebih halus misalkan. Nah tapi keunggulan kompetitifnya itu apa? Tapi punya aku itu nggak terlalu halus tapi alami banget, sehat banget misalkan, kayak Flora tadi misalkan. Tapi aku harus walaupun selain punya aku sehat, aku juga harus sehalus dia dong, supaya nanti produkku itu bisa aku jual lebih mahal lagi. Itu. Selain itu, teman-teman semuanya bisa menciptakan minimum viable product atau MVP. Itu apa sih sebenarnya? Itu adalah produk yang dilengkapi dengan fitur utama kepada konsumen sehingga kita nanti dapat memberikan feedback. Nah, jadi dengan itu ada cuman tips-tips validasi ide. Kalau mau teman-teman lakukan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi nanti kewajiban kita adalah bagaimana kita itu bisa memvalidasi produk kita. Bagaimana kita memvalidasi produk kita? Lakukan yang namanya eksplorasi, teman-teman semuanya. Apa sih eksplorasi? Itu kegiatan untuk mendapatkan pemahaman atau mendalam tentang customer atau usernya, teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa langsung datang? Yang bagus itu ya, kemarin kita sempat berdiskusi, yang bagus itu adalah ketika kita itu mendatangi rumahnya, itu bagus. Bukan misalkan saya datang, saya ke pasar melakukan wawancara, itu sebenarnya ya oke juga, cuman kok ya momennya itu nggak pas gitu loh. Orang datang ke pasar maunya ngapain? Belanja. Tiba-tiba Anda untuk datang untuk wawancara dan sebagainya, walaupun memang itu adalah tempat-tempat kerumunan orang yang datangnya itu banyak, terus kemudian di sana itu banyak dari orang-orang yang bisa kita dapatkan, nggak hanya di satu orang saja, jadi pendapatnya bisa dapat banyak. Cuman teman-teman semuanya kita harus tahu bahwasanya lebih bagus tuh kalau kita itu one on one, jadi satu-satu ngomong apa sih yang kamu butuhkan tuh sebenarnya. Misalkan aku tuh suka baca, tapi aku tuh kalau pegang apapun aku tuh basah, tanganku tuh basah, selalu berkeringat. Kalau pegang itu pasti nanti bukuku tuh basah, jadi sobek misalkan gitu. Sebenarnya aku tuh butuh buku yang yang aku seneng baca, tapi yang kalau misalkan tak pegang nggak sobek. Mikir kita gitu ya. Iya, soalnya aku tuh juga punya anak kecil misalkan. Anak kecilku tuh kalau ngelihat kertas, dia tuh nggak bisa lihat kertas langsung disobek-sobek dan seterusnya. Itu kalau yang namanya kita itu mendalami. Oh iya. Terus kalau udah mendalami teman-teman semuanya, dilihat mendalami itu kita tuh butuh yang namanya ketika kita itu sudah ngomong sama orang lain, kita tuh berempati.